Dan terbukti cara itu pun berhasil membuat Mamu terbebas dari Mr. Fen. Walau sial, Mr. Fen ternyata mengincar Hyunkle untuk jadi wadah selanjutnya dan part 28 pun selesai. Hola amigos parantos, kumaha mangos, balik lagi di Gayakin Movie bersama Mimin Gans yang akan melanjutkan part 29 dari Dragon Quest. Dan ini adalah episode 92 dan 93 yang baru aja rilis guys. Part ini akan menceritakan Dai dan teman-temannya yang akhirnya berhadapan dengan Raja Iblis Ban yang tinggal seorang diri. Bagaimanakah hasilnya? Bisakah mereka menandingi kekuatan sang Raja Iblis? Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Mr. Fen yang sedang berjalan memasuki alam jiwa si Hyunkle dan berkata jika ia emang sengaja selama ini menjadikan Hyunkle sebagai muridnya karena ternyata Mr. Fen melatih Hyunkle untuk mempersiapkan anak itu menjadi wadah baginya. Nggak lama, Miss pun akhirnya tiba di jiwa milik Hyunkle dan berniat menghancurkannya agar anak itu bisa sepenuhnya ia kuasai. Tapi tiba-tiba jiwa Hyunkle mengeluarkan cahaya terang yang membuat Mr. Fen lenyap seketika. Karena hebatnya, Hyunkle ternyata telah lama menyadari niat jahat Miss yang ingin menguasainya. Dan karena itu, selama ini ia mengumpulkan banyak aura cahaya di dalam jiwanya untuk menghabisi Miss. Hyunkle pun akhirnya kembali tersadar dan berkata pada teman-temannya jika Miss telah tewas. Melihat kehebatan muridnya itu, Avan pun gak sungkan memuji Hyunkle dan berkata jika ia bangga kepadanya. Sementara itu di lantai atas, Dai merasa aneh karena sang Raja Iblis terlihat cuma terdiam dan gak mencoba menyerangnya. Balik lagi ke White Garden di mana Mamu akhirnya tersadar dari pingsannya. Hingga gak lama ia pun bersedih saat mengingat jika Popu dan Beast udah tewas oleh Mr. Fen. Mendengar itu, semua orang malah terlihat berlaku konyol karena ternyata setelah Miss kalah tadi, Popu dan Beast udah kembali ke tempat itu. Karena ternyata saat keduanya terkena medroasi Popu yang dipentalkan oleh Mr. Fen, Avan sempat menyelamatkan mereka. Konyolnya, bukannya senang melihat Popu yang ternyata masih hidup, si Mamu malah menghajar habis-habisan sang penyihir yang Kurokodain bilang itu adalah cara Mamu menunjukkan rasa senangnya melihat Popu masih hidup. Hingga nggak lama, Larhart mengingatkan mereka jika harus cepat pergi ke tempat Dai untuk membantu sang kesatria naga. Larhart juga berkata bagi siapa aja di antara mereka yang merasa udah terluka parah agar tetap di White Garden dan nggak ikut ke tempat Dai. Namun Popu memberitahu Larhart jika mereka semua akan ikut naik ke atas walau belum tahu akan menang ataupun kalah. Balik lagi ke Dai di mana Ban tiba-tiba menghitung mundur selama 5 detik. Hingga anehnya tubuh Dai mengeluarkan cahaya berwarna hijau. Setelah terkena cahaya tersebut, semua luka Dai tiba-tiba sembuh karena ternyata sihir penyembuh yang diberikan Leona di 2 part sebelumnya baru bereaksi guys. Yang Ban bilang itu terjadi karena setelah mengeluarkan kekuatan naga yang sangat besar waktu melawannya, tubuh Dai rusak dan membuat efek sihir penyembuhnya terlambat. Mendengar itu, Leona pun bertanya kenapa Ban gak menyerang Dai dari tadi tapi malah menunggu tubuh Dai pulih sepenuhnya. Dai ternyata tahu alasan Ban yang ia bilang itu karena sang Raja Iblis ingin melawan Dai dengan kekuatan penuhnya. Ban membenarkan kata-kata Dai sambil bilang jika menghancurkan musuh yang tidak dalam kondisi terbaiknya adalah sesuatu yang sangat membosankan. Sebelum pertarungan dimulai, Dai meminta Leona mundur agar nggak terkena serangan dari sang Raja Iblis. Setelahnya, bentrokan kekuatan kedua orang itu pun membuat getaran yang cukup kuat. Hingga kemudian Dai mengeluarkan pedangnya dan menyelimuti pedang tersebut dengan sihir Raidein. Di sini, Dai lalu menyimpan kembali pedangnya dan berniat menyerang Ban dengan teknik Giga Stress di saat yang benar-benar tepat. Sementara itu, Ban mengeluarkan sebuah kuda-kuda yang katanya ia akan mengeluarkan sebuah teknik bernama Iblis Penjaga Langit dan Bumi.
Dai yang menyadari jika kuda-kuda itu bukanlah jurus biasa akhirnya memutuskan memakai pedangnya dan langsung menyerang. Namun sang Raja Iblis malah bisa mementalkan Dai menggunakan 3 sihir kuat sekaligus. Dai pun terlihat nggak bergerak setelah terkena serangan telak tadi. Sementara si Ban lalu mendekat ke arah Leona sambil menyombongkan kekuatannya yang bisa bertahan dan menyerang pada saat bersamaan. Ban pun akhirnya sampai di hadapan Leona bersamaan Dai yang bisa kembali bangkit, walau kemudian saat Dai makin terluka secara mengejutkan, sang Raja Iblis meminta Putri Leona untuk jadi pelayannya dan berjanji akan membiarkan Leona tetap hidup walau dunia permukaan akan dihancurkan. Leona tentu menolak dengan tegas dengan bilang akan terus berjuang di samping Dai, membuat sang Raja Iblis murka dan mencoba membuat Leona sadar jika Dai saat ini nggak bisa apa-apa dan udah nggak berdaya untuk melawan lagi. Dengan kejam, Ban pun mencoba menghabisi Dai di depan mata sang putri dengan menyerangnya habis-habisan. Dai ternyata masih aja bisa bertahan dari serangan dahsyat Ban, membuat sang Raja Iblis makin serius dan mengeluarkan sihir Kaiser Phoenix-nya. Dai pun hampir aja tewas walau aneh Kaiser Phoenix milik Ban tiba-tiba meleset dari sasaran. Dan mengejutkannya semua itu bisa terjadi karena ternyata Leona melukai tangan sang Raja Iblis dengan pisau yang pernah Dai berikan kepadanya. Sang putri mencoba membuat Dai tersadar kalau Ban masih bisa dilukai jika ia sedang gak memfokuskan dirinya. Karena perbuatan sang putri itu, Ban yang awalnya ingin menjadikan Leona sebagai pelayan pun berubah pikiran dan menyerang balik gadis tersebut. Anehnya, setelah terkena serangan itu, Leona nggak tewas dan malah menjadi sebuah bola berwarna merah. Leona terlihat masih bisa hidup walau tubuhnya terkurung di dalam bola tersebut. Ban lalu berkata jika ia akan mengembalikan Leona seperti semula setelah semua selesai dan Leona berjanji akan melayani sang Raja Iblis. Melihat itu, Dai kembali bangkit dan meminta Ban membebaskan Leona, tapi ternyata untuk melakukan itu, Dai harus mengalahkan Ban terlebih dahulu. Dai pun berpikir bagaimana caranya ia bisa mengalahkan Ban dan terlihat frustasi saat membayangkan kekuatan sang Raja Iblis yang sesungguhnya. Bersamaan dengan itu, Ban pun lalu kembali menyerang Dai habis-habisan. Sang putri yang berada di dalam bola hanya bisa menonton pertarungan keduanya tanpa bisa melakukan apa-apa hingga akhirnya Dai pun terkena serangan dan terjatuh. Gak cukup sampai di situ aja, Ban mencoba menghabisi Dai hingga terjadi ledakan yang cukup besar. Tapi gak lama ia pun terkejut karena Dai ternyata berhasil diselamatkan oleh teman-temannya yang datang ke sana tepat waktu. Melihat itu, Ban langsung menyerang mereka semua dengan kekuatan mata ketiganya, membuat orang-orang yang udah nggak sanggup bertarung lagi menjadi bola seperti si Leona. Ban sengaja menyisakan Dai, Popu, Avan, Him, dan Larhart yang ia anggap masih bisa dan layak bertarung melawannya. Sementara sisanya ia ubah menjadi bola merah. Popu sempat panik melihat hal itu. Beruntung Dai bisa menenangkannya dan memberitahu jika teman-teman mereka masih hidup dan bisa kembali ke wujud semula setelah mereka semua berhasil mengalahkan sang Raja Iblis. Mengetahui hal itu, Popu lalu berkata itu justru bagus untuk mereka semua. Karena dengan begitu, semuanya bisa bertarung tanpa harus memikirkan teman-teman yang udah terluka. Membuat Him memuji Popu karena sang bidak setuju dengan pemikirannya. Mendengar kata-kata Popu, Avan merasa kalau muridnya itu sangat mirip dengan Matorifu dan senang karena kini semua muridnya udah semakin dewasa. Nggak lama, sang Raja Iblis membuat bumi bergetar dan langit menjadi gelap sebagai tanda jika era kegelapan udah dimulai. Melihat itu, Avan, Larhart, dan Him bersiap menyerang sementara Dai disembuhkan oleh si Popu. Ketiganya pun menyerang bersamaan walau Ban bisa menjatuhkan mereka semua dengan teknik iblis penjaga langit dan buminya. Popu sangat terkejut melihat kekuatan Ban yang bisa bertahan dan menyerang di saat bersamaan. Namun yang membuat ia heran, mengapa Ban gak langsung menghabisi ketiganya aja. Hingga kemudian Ban lagi-lagi menggunakan mata ketiganya dan kali ini ia berniat mengubah Avan menjadi bola merah. Karena Ban khawatir dengan sang pahlawan yang bisa bertarung dengan otaknya.
Walau Avan bilang masih ada orang yang lebih pintar darinya, dan part 29 pun selesai. トップあなただけです。 Oke, karena part 29-nya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.